Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita bisa menunaikan ibadah kepada Allah, salat maghrib dengan berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah salat maghrib kita. Dan berikutnya kita bisa melanjutkan kembali bahas kitab tentang fikih Asmaul Husna, tentang nama-nama Allah yang husna. Kita masih di dalam pembahasan tentang nama Allah Ar-Rafiq. Nah, sampai di situ qala mu'allif hafidhahu ta'ala wa qad ja'ati sunnatun nabawiyyatu bil hassi 'ala rifqi fil umur kulliha. As-sunnah nabawiyah, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menganjurkan untuk memiliki sifat arifku, kelemah lembutan, sikap yang lemah lembut. Nah, sabar, lemah lembut, tidak tergesa-gesa, tidak kasar, fil umuri kulliha, di dalam semua urusan. Di dalam Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah wa la yunza'u min syai'in illa sanah. Sesungguhnya kelemah lembutan itu tidaklah ada pada suatu hal atau sesuatu kecuali dia akan memperindah sesuatu itu. Jadi kalau sesuatu itu ada kelemah lembutan di situ, maka ini akan menjadi baik, akan menjadi indah. Dan tidaklah ia dicabut dari sesuatu kecuali ia akan menjadikannya tidak baik. Ini menunjukkan keutamaan sikap rif, yakni kelemah lembutan. Dan ini juga menjadi motivasi, dorongan bagi kita semuanya untuk bisa berupaya memiliki sikap yaitu sifat arifku ini. Demikian juga wa fihi an Jarir radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man yuhramu rifqa yuhramu khair. Wa fil musnadi an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala innahu man utiya haddahu minar rifqi faqad utiya haddahu min khairi dunya wal akhirah wa husnul khuluq wa husnul jiwar ya'muruni diyar wa yazidani fil a'mar. Barang siapa yang terhalang dari sifat rifqa ini, kelemah lembutan, tidak memiliki sifat kelemah lembutan, maka dia akan terhalang dari kebaikan, tidak mendapatkan kebaikan. Di dalam musnad dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya barang siapa yang diberi bagiannya dari rifku ini, dari sikap kelemah lembutan, maka ia telah diberi bagiannya dari kebaikan dunia dan akhirat. Jadi orang tua yang memiliki sifat sikap dan sifat kelemah lembutan dalam segala hal, maka dia berarti mendapatkan kebaikan yang banyak, akan diberi kebaikan dunia dan akhirat. Wa husnul khuluq wa husnul jiwar.
bagusnya akhlak dan bagusnya di dalam bertetangga, berteman atau bertetangga. Dua sikap itu, dua hal itu akan memakmurkan diyar, rumah atau kampung. Ini akan menjadi makmur. Wa yazidani fil a'mar, dan akan bisa menambah umur. Nah, ini juga motivasi kita, bagi kita untuk bisa berakhlak yang baik, memiliki akhlak yang baik, termasuk juga di dalam akhlak di dalam berteman, bertetangga ini yang baik, yang lemah lembut, yang bagus. Dan ini yang dianjurkan di dalam Islam. Dan adalah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kana arfaqun nas. Jadi karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam arfaqun nasi. Wa syawahidu rifqihi fi sunnatihi zahiratun. Wa dalailu hilmihi wa anatihi fi siratihi wadihatun. Bahwasanya Rasulullah, Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini merupakan manusia yang paling lemah lembut. Dan yang menjadi bukti-bukti kelemah lembutan beliau di dalam sunnah-sunnahnya ini tampak jelas. Dalil-dalil kelemah lembutan dan kesabaran beliau di dalam sirah beliau ini wadihah, ini gamblang, jelas. Bahkan hal itu tergambar, ya ini apa? Tergambar dalam perumpamaan atau gambaran yang paling bagus di dalam merealisasikan, mewujudkan, ya ini apa? Sikap lemah lembut, kesabaran di dalam muamalah beliau dengan manusia, di dalam dakwah beliau untuk mengajak manusia ke agama Allah ini. Demikian juga di dalam menghadapi yakni kesalahan-kesalahan dan mukhalafat-mukhalafat yang terjadi dari manusia. Di antaranya perhatikan contoh sikap lemah lembut ini, contohnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Anas radhiyallahu anhu. Ia telah berkata, bainama nahnu fil masjid ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ijja'a a'rabiyyun faqama yabulu fil masjid. Faqala ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tusrimuhu da'uhu fatarakuhu hatta bala. Summa inna Rasulullah SAW da'ahu faqala lahu inna hadhil masajid la tasluhu li syai'in min hadzal bauli wal qadari wa innama hiya li dzikrillahi azza wa jalla wa sholati wa qiraatil Qur'an. Perhatikan ini, contoh sikap kelemah lembutan Nabi dalam menghadapi kesalahan yang dilakukan oleh orang, yaitu di dalam hadis dari Anas radhiyallahu anhu. Ia berkata, ketika kami sedang berada di masjid bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ada seorang badui begini, itu berdiri, dia datang, orang Badui ini, ya ini orang pedalaman tiba-tiba datang, lalu dia berdiri dan kencing di masjid, ada bukan di pojok masjid. Dan ketika itu masjid Nabi kan tanah, nggak ada kambal begitu. Maka karena biasanya orang di padang sahara ya, pedalaman, maka dipikir karena banyak orang ya mojok lah. Karena kepingin buang air kecil, mojok di pojokan masjid, kencing di situ. Maka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Mah," ditegur dengan keras. "Wah, apa ini? Kok kencing masjid dikencingi?" Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
Jangan kamu ganggu dia. Jangan dimarahin, biarkan dia. Biarkan. Maka mereka pun meninggalkan dia, orang Badui ini yang kencing ini, biarkan sampai selesai kencingnya. Hatta bala, sampai selesai. Kemudian setelah selesai, Rasulullah SAW memanggil orang Badui ini. Bagaimana cara mengingatkan? Memanggil orang Badui ini, lalu mengatakan kepadanya, sesungguhnya masjid-masjid ini tidak layak, nggak pantas kalau untuk kencing dan kotoran. Ini masjid. Sesungguhnya masjid ini ada dibangun untuk berzikir kepada Allah, untuk berzikir pada Allah Azza wa Jalla, untuk sholat dan baca Quran. Cara mengingatkannya perhatikan. Dan di sini para sahabat, ini muridnya Rasulullah, ini para sahabat ini melihat itu kan kemungkaran, masjid tadi kencingi, langsung ditegur dengan keras. Tapi Nabi berpikirnya jauh, ini apa? Ke depan. Suruh membiarkan. Kenapa? Karena kalau digertak orang kencing separuh misalnya, kemudian digertak, dimarahin, disentak-sentak gitu, mesti akan lari, ya kan? Kalau lari apa yang terjadi? Mungkin yang pertama, kencingnya kemana-mana, kencingnya kan meter-meter wes, mana-mana, kencingnya banyak. Yang kedua, menimbulkan madarat, mungkin bisa sakit dia. Kalau dibiarkan hanya satu titik di situ. Ini. Baru kemudian diingatkan setelah itu. Mengingatkannya pun demikian. Dengan cara masjid ini enggak layak untuk dikencingi atau dibuang kotoran di situ. Sesungguhnya masjid ini untuk berzikir pada Allah, untuk sholat, untuk baca Al-Quran. Rawah Bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan disitu disebutkan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lahum da'uhu wa hariku ala baulihi sajlan min ma'in au dhanuban min ma'in fa inna ma buistum muyassirina wa lam tub'asu mu'assirin. Di dalam ini apa? Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di situ disebutkan bahwa saya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat ketika itu, biarkan dia. Kemudian siramlah, ambilkan air satu timba, siram kencing, bekas kencingnya dia, orang itu disiram. Selesai siram, suci sudah kan, amblas ke tanah, ya kan? Ini bukan cekal semacam ini. Kemudian beliau mengatakan, sesungguhnya buistum muyassirin, sesungguhnya kalian ini diutus untuk memberi kemudahan dan tidak diutus untuk memberi kesulitan. Yang semakna dengan ini juga disebutkan apa? Sabda yassiru wala tu'assiru, permudah jangan dipersulit. Basyiru wala tunafiru, berilah orang-orang itu kabar gembira, jangan engkau jadikan mereka lari. Ini penting untuk dakwah. Orang kadang-kadang enggak ngerti. Kalau tiba-tiba langsung dikasari, dikerasin, mereka lari. Maka yassiru wala tu'assiru, permudah jangan dipersulit urusannya ini. Selama Nabi itu kalau disuruh diberi pilihan untuk milih dua hal, selama itu boleh, maka beliau akan memilih yang termudah, yang paling gampang. Jangan dibalik dengan urusan dengan orang. Bisa dipersulit, kenapa dipermudah kok enak? Jangan. Ini Islam ini yassiru wala tu'assiru, permudah jangan dipersulit, enggak usah disulit-sulitkan. Kalau memang ini boleh, yang mudah ini boleh, ya sudah, silakan yang mudah. Kemudian tadi basyiru wala tunafiru, berilah mereka itu kabar gembira, jangan dijadikan mereka itu ini apa? Lari. Nah, ini juga ini apa hal yang penting. Di sini ada ini apa?
banyak ini pelajaran di antara beberapa hal ya dari hadis ini, yakni bahwasannya kita dianjurkan ini untuk memiliki sifat yang lemah lembut. Demikian juga menurut kaidah bahwasanya apabila seseorang itu harus ini memilih ini antara dua hal, ini ada mandorotnya, ini ada mandorotnya, maka pilih yang mandorotnya lebih kecil. Kayak tadi kencing di masjid ya mandorot lah, nggak boleh. Tapi kalau dilarang kemudian akhirnya lari, mandorotnya lebih besar, maka pilih mandorot yang lebih kecil. Kalau mesti harus disuruh milih. Jadi apabila kita harus itakaba dua hal, melakukan dua hal yang mandorotnya mesti sama-sama ada mandorotnya, nggak bisa tidak harus melakukan itu, harus terjadi, maka pilih mandorot yang lebih kecil. Demikian juga kadang-kadang orang yang jahil, orang nggak ngerti atau jauh dari pengajaran, ini kadang tidak ngerti adab. Karena nggak ngerti, orang Badui ini orang di pedalaman. Nah, ini beda dengan orang-orang yang di kota. Maka ini juga mempengaruhi ilmu, mempengaruhi sikap. Ini juga harus mengetahui. Bagi kalau kita melihat seseorang, kenapa dia begitu? Oh, ternyata memang dia nggak ngerti, dia jahil dan seterusnya. Ini menjadikan orang memiliki sikap, mensikapi orang itu nggak mesti disamakan dengan dirinya. Kan bisa jadi karena dia udah ngerti, yang ini orang ini belum ngerti, orang yang awam. Maka sampai-sampai ya di sini, di hadis itu disebutkan apa? Saking senangnya orang Badui ini mendoakan apa? Allahumma arhamni wa Muhammadan. Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad saja, yang lain jangan. Wala tarhamni ma'an ahadan au kama qala. Dan jangan yang lain jangan diberi rahmat, mereka ngasari aku. Jadi ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad. Nabi mengatakan, engkau kok mengecilkan sesuatu yang luas, rahmat Allah itu luas. Jadi saking senangnya itu dengan sikap Nabi. Ini pimpinan, ini Nabi, ini begitu. Nah, ini contoh sikap kelemah lembutan Nabi di dalam menghadapi orang-orang yang melakukan mukhalafat tadi ya, kesalahan ya, karena kejahilannya, karena ketidaktahuannya. Jadi berpikirnya jangka panjang, jauh ke depan. Wa rubbama subhanahu rafiqun yuhibbur rifqa wa dinuna rifqun wa yusrun kulluh wa nabiyuna sallallahu alaihi wasallam imamu ahli rifqi wa qudwatuhum wa wajibuna an natakhalla birrifqi fi sa'dina kullihi wallahu wahdah al-muwaffiq la syarikalah. Penulis menyebutkan, dan wa rabbuna subhanahu rafiqun yuhibbur rifqa, dan Rabb kita Tuhan kita, Rabb kita Allah Subhanahu wa taala itu maha lemah lembut dan menyukai kelemah lembutan. Demikian juga agama kita, ini agama yang lemah lembut dan juga mudah. Agama ini adin itu yusrun, agama itu mudah. Kulluhu, seluruhnya. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah imamu ahli rifqi, pemimpin orang-orang yang berlemah lembut dan contoh dan suri tauladan bagi mereka semuanya. Dan kewajiban kita adalah natakhalla birrifqi, menghiasi diri kita dengan sifat kelemah lembutan ini dalam semua urusan, dalam semua hal. Dan ini butuh latihan dengan siapa saja, butuh latihan. Wallahu wahdahu al-muwaffiq la syarikalah. Allah semata yang Maha memberikan taufik, tidak ada sekutu baginya. Berikutnya adalah nama Allah Al-Witr.
Qala al-witru, sekarang pindah ke nama yaitu al-witr. Qala wa huwa ismun sabitun fi sunnah. Nama al-witr ini adalah nama yang ada di dalam sunnah, hadis Nabi. Di dalam Sahihain. Dalam Sahihain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bersabda, "Lillahi tis'atun wa tis'una isman." Allah itu memiliki 99 nama. Mi'atun ila wahidan, 100 kurang 1. La yahfaduha ahadun illa takhalal jannah. Tidaklah seseorang menghafalnya, termasuk menghafalnya, memahaminya dan mengamalkan konsekuensinya, kecuali ia akan masuk ke dalam surga. Wa huwa witrun yuhibbul witr. Dia ini Allah itu adalah witrun yuhibbul witra. Dan al-witr huwa al-fardul ladzi la syarikalah. Jadi asa, satu, tunggal. Al-witr huwa al-fardu, satu yang tidak ada sekutu baginya. Wala nadhir, tidak ada sekutu, tidak ada menyamainya. Wa huwa ismun dalun ala wahdaniyatillahi subhanahu wa ta'ala. Ia adalah nama yang menunjukkan keesaan Allah. Allah itu Maha Esa. Maka qul huwallahu ahad. Allah itu Maha Esa, tunggal. Menunjukkan kemahaesaan Allah Subhanahu wa taala. Wa tafarrudi bi sifatil kamal, dan menunjukkan keesaan Allah dengan sifat-sifat kesempurnaan. Wa nu'til jalal, dan sifat-sifat keagungan. Wa annahu laisa lahu syarikun, bahwasanya Allah tidak memiliki sekutu. Wala masilun fi syai'in minha, dan tidak ada yang menyerupainya atau menyamainya. Nas-nas yang sangat banyak, ada nas-nas tentang ini banyak sekali dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu di dalam hal yang menunjukkan menafikan atau menghilangkan adanya sekutu dan adanya sesuatu yang menyamainya. Yaitu dinafikan itu semua dari Allah Ta'ala. Yang itu menunjukkan, hal itu menunjukkan tadullu ala dzalika wa taqurruhu wa audahu taqrir. Ini menunjukkan jadi keesaan Allah Subhanahu wa taala dengan gamblang. Qala Ta'ala, di antaranya Allah Ta'ala berfirman, "Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Maka janganlah kalian menjadikan sekutu bagi Allah sementara engkau mengetahui bahwa Allah itu enggak punya sekutu. Wa qala ta'ala laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya, yang menyerupai Allah, yang semisal dengan Allah. Wa huwas samiul basir. Dan dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Allah itu Maha mendengar lagi Maha melihat. Maka ini menafikan an-nafyu, menafikan sekutu bagi Allah. Tidak ada sesuatu pun yang menyamai Allah, dan isbat menetapkan Allah itu Maha mendengar lagi Maha melihat. Dalam surat Asy-Syura ayat 11. Wa qala ta'ala wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad di dalam surat Al-Ikhlas. Ini sering kita baca surat ini. Maka dalam surat Al-Ikhlas ini surat yang berisi tentang sifat-sifat Allah, keesaan Allah. Allah berfirman, "Wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Dan tidak ada seorang pun yang menyamainya. Wa qala ta'ala hal ta'lamu lahu samiyya. Ini juga menunjukkan tidak ada sesuatu pun yang setara atau yang menyamai Allah Subhanahu wa taala. Fil imani bi anna Allah witrun nafyun li syariki min kulli wajhin. Di dalam keimanan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu adalah witrun, ganjil atau tunggal. Ini terdapat penafian, berarti ini menafikan sekutu. Sekutu itu maksudnya tidak ada duanya gitu. Menafikan sekutu bagi Allah min kulli wajhin, dari semua sisi. Baik di dalam zatnya, sifat-sifatnya, dan juga perbuatannya.
wa iqrarun bi tafarrudihi subhanahu wa ta'ala bil azamati wal kamali wal majdi wal kibriyai wal jalal. Dan juga ini pengakuan, pernyataan dan pengakuan keesaan Allah subhanahu wa ta'ala bil azamah, dengan keagungan. Hanya Allah yang memiliki keagungan, kesempurnaan, kebesaran, kibriya ini kesombongan, dan juga al-jalal juga bagaimana dia pakai agungan. Jadi tidak ada yang memiliki keagungan selain Allah Ta'ala. Yang berhak untuk bisa memiliki sifat kesombongan hanya Allah Ta'ala. Wa kadzalika fihi iqrarun bi tafarrudillahi bi khalqil kainat. Demikian juga di dalam nama ini, mengimani nama ini berarti adanya pengakuan keesaan Allah, mengakui bahwasanya hanya Allah yang menciptakan jagat raya, alam semesta ini. Wa ibda'il bariyat atau bariyat wa ijadil makhluqat, di dalam menciptakan alam semesta dan juga makhluk yang ada. Wa tasarrufu fiha bima yasha, dan hanya Allah yang maha berbuat di alam semesta ini dengan apa yang Dia kehendaki. Wala niddalahu wala sabiha, tidak ada sekutu baginya, tidak ada yang menyerupainya, wala nadhira wala mathila, tidak ada padanan bagi Allah Ta'ala. Dampaknya apa? Nah, ini. Kalau kita meyakini itu, dampaknya apa? Dampaknya adalah bahwasanya wa hadzal iqrar mujibun ayyufrada wahdahu bidzulli wal khudu' wal hubbi wal raja' wat tawakkul wal idabah wa sa'iri anwa'il ibadah. Ini buahnya. Dampaknya adalah bahwasanya pengakuan ini mengharuskan bahwasanya hanya Allah semata yang diesakan, yaitu dengan bidzulli, maksudnya kita menundukkan diri, merendahkan diri, menundukkan diri, mencintai, berharap, bertawakal, berinabah kembali. Dan juga semua jenis ibadah harus kita tujukan hanya kepada Allah semata, tidak kita tujukan kepada selain Allah. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menyatakan di situ, Allah Ta'ala menyatakan yuqarriru fiha subhanahu al-musyrikin bima la yasa'uhum inkaruhum wala manas lahum min isbatihi wala mukhlisa lahum minal i'tirafi bihi min tafarrudi birrizqi wal mulki wal tadbiri wal ihya'i wal imad wal imatata wal bad'i wal i'adah wal irsad wal hidayah. Jadi di situ Allah Subhanahu wa taala ini menjadikan orang-orang musyrik dengan sesuatu yang tidak bisa diingkari, gitu kan. Yang mengakui bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki. Yang memberikan rezeki. Demikian juga yang memiliki, yang mengatur, yang menghidupkan, yang mematikan, yang memulai penciptaan dan juga nanti akan mengembalikan lagi, bukannya memberikan hidayah, bimbingan, petunjuk dan yang lainnya. Liyuqima bihi alaihim hujjah, untuk menegakkan hujjah atas mereka. Hujjah apa? Hujjah tentang wajibnya untuk mentauhidkan Allah dan menunjukkan ibadah hanya kepada Allah, dan membatalkan kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik tersebut, dan juga kekufuran yang nyata dengan mereka menunjukkan ibadah kepada sesuatu sembahan-sembahan yang tidak memiliki suatu apapun, yang tidak bisa mendatangkan madarat atau manfaat, yang tidak bisa mematikan dan juga menghidupkan, dan juga tidak bisa membangkitkan. Kok disembah? Maka ini disanggah perbuatan semacam ini. Qala Abu Abbas Al-Qurtubi rahimahullah, Abu Abbas Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan wal witru yuradu bi at-tauhid, dan al-witru yang dimaksud sini adalah at-tauhid. Fa yakunul makna, maka maknanya adalah sesungguhnya Allah di dalam zatnya dan kesempurnaannya, wa af'alihi, dan perbuatannya itu adalah esa. Wa yuhibbut tauhid, Allah mencintai tauhid.
Ai yuwahhadu wa yu'taqadu infiraduhu, yaitu ditauhidkan. Tauhid itu dijadikan satu. Maksud asa, ditauhidkan dan diyakini keesaannya. Tidak ada makhluk pun yang menyamainya. Maka ini ada kesinambungan, keselarasan antara awal hadis dan akhirnya, dan zahirnya dan batinnya. Fa awalu hadis ikhbarun bi wahdaniyatillah. Maka awal hadis ini menunjukkan atau mengabarkan tentang keesaan Allah. Keesaan Allah dengan keagungan dan kesempurnaan, dengan mencipta dan juga maha berbuat, maha mengatur. Dan akhirnya adalah targhib, motivasi untuk mentauhidkan Allah, dorongan untuk mentauhidkan Allah dengan menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang mentauhidkan Allah dan juga menjaga tauhid tersebut. Jadi tauhid ini maksudnya kalau kita meyakini, ini kaitannya kan sering. Jadi kalau orang itu meyakini ketauhidan Allah di dalam rububiyah, ini akan melahirkan uluhiyah. Rububiyah itu begini. Kalau ditanya contohnya, siapa yang ngasih rezeki kita? Siapa yang ngasih makan kita gitu? Allah. Orang-orang musyrik aja ditanya ya Allah. Kita jangan ngomong selain Allah, ini kalah dengan orang-orang musyrik zaman dulu. Allah. Siapa yang ngasih rezeki kita? Allah. Sehingga kalau kita itu mau mencari rezeki dan minta rezeki, minta kepada siapa? Ya Allah, wong kita yakin kalau Allah yang mesti rezeki kok. Kenapa kok minta kepada orang? Nah, berarti ini keliru. Jadi ini hubungannya, kalau kita itu meyakini ini tauhid rububiyah, kita meyakini bahwasanya hanya Allah yang memberikan rezeki kita, memberikan rezeki kepada semua makhluk yang dari jagat raya ini, yang memberikan rezeki kita, istri kita, anak-anak kita, itu hanya Allah. Maka kita di dalam mencari rezeki mintalah kepada Allah. Berdoa minta rezeki itu kepada Allah, tidak minta-minta, ngemis-ngemis kepada makhluk. Minta kepada Allah, berdoa kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Itu. Contoh misalkan juga, orang misalkan meyakini hanya Allah yang bisa memberikan kesembuhan. Maka dia itu berdoanya minta kesembuhan kepada siapa? Ya kepada Allah, kan kita yakin Allah yang memberikan kesembuhan. Berobat itu usaha, tapi yang menyembuhkan bukan obat, tapi yang menyembuhkan Allah. Maka ada doa ketika sakit itu apa? Allahumma Rabban nasi adhibil ba'sa isfi anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Allahumma Rabban nas, ya Allah wahai Rabb manusia, isfi anta syafi, sembuhkanlah, engkaulah satu-satunya zat yang maha memberikan kesembuhan. Dengan kesembuhan yang tidak menimbulkan penyakit setelahnya, gitu kan. Demikian juga selanjutnya, tawakal. Kita yakin yang bisa mendatangkan keselamatan, menyelamatkan orang dari mara bahaya itu siapa? Allah. Maka tawakalnya ini kepada Allah, jangan kepada jimat, jangan kepada pusaka atau jimat yang lainnya. Karena kita yakin itu nggak bisa apa-apa. Yang bisa menyelamatkan itu Allah, yang bisa mendatangkan manfaat itu Allah, yang bisa menolak dari madarat itu, melindungi seorang dari mara bahaya itu hanyalah Allah, gitu. Maka ini kan kaitannya erat. Dan ini fitrah manusia itu sebetulnya ya di atas tauhid, di atas fitrahnya manusia itu. Karena kullu mauludin yuladu al fitrah, setiap bayi itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, di atas fitrah, di atas Islam. Ya, jadi mengakui itu maka mudah, menerima itu mudah. Makanya orang dulu mintalah kepada yang ngecat Lombok katanya. Lombok itu kan hijau, kemudian kuning, merah. Siapa yang menjadikan itu? Ya Allah. Jangan mengatakan itu ya kuning-kuning sendiri gitu. Ya Allah yang menjadikan itu. Maka ini erat sekali kaitannya antara tauhid rububiyah dan uluhiyah. Jadi pernyataan bahwasanya yang pertama itu menunjukkan keesaan Allah, yang terakhir ini motivasi untuk mentauhidkan Allah. Dan Allah mencintai orang-orang yang mentauhidkan Allah.
Wa kam fil Qur'ani minal ayyi fi takriri hadza tauhid wa ibtali syirki wa tandid. Betapa banyak ayat-ayat di dalam Al-Qur'an yang menegaskan, menyatakan tauhid ini dan membatalkan kesyirikan, ya, dan sekutu-sekutu. Qala ta'ala a'arbabu mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar. Coba dibaca itu. Ini suruh diajak berpikir. Ini surat Yusuf. Ini surat Yusuf. Ketika Nabi Yusuf ini di penjara, gitu kan. Ini dakwah juga di penjara. Jadi diajak berpikir. Arbabu mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar. Ya, mana yang lebih baik? Tuhan-Tuhan yang banyak bermacam-macam itu, ataukah Allah yang Maha Esa lagi Qahar, Maha Perkasa? Tidak ada yang bisa mengalahkan. Wa qala ta'ala qulil hamdulillahi wa salamun ala ibadihi alladhina istafa Allahu khairun amma yusyrikun. Kita baca itu. Nah, padahal ini pertanyaan yang jelas tidak membutuhkan jawaban karena jelas. Jadi ini Allahu khairun, Allahkah yang lebih baik ataukah apa yang ini apa mereka sekutukan? Itu Allah jawabannya. Wa kam fihi min dzikri hujjaj wal alwadihat wal barokin al bayyinat wa dalail as-sati'at wa irsadil ibad fil istidlali ala wahdaniyatihi bi ayatihi wa sunnatihi wa sunanihi al-kauniyah wa tafarrudi subhanahu bi tasrifil makhluqat wa tadbiril kainat bima huwa abyanu dalilin ala tafarrudi bil ilahiyah wastiqaqi ayyubada wahdah la syarikalah. Jadi betapa banyak di Al-Quran itu disebutkan tentang hujah-hujah yang jelas, bukti-bukti yang nyata, yang jelas, dan dalil-dalil yang kuat, gitu kan. Demikian juga membimbing para hamba di dalam berdalil atas kemahaesaan Allah dengan ayat-ayatnya dan sunnah-sunnah kauniyah yang ada di jagat raya. Dan keesaan Allah Subhanahu wa taala bitasrifil makhluqat. Jadi yang mengatur semua makhluk, semua mengatur jagat raya dengan dalil yang sangat gamblang yang menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa taala bil ilahiyah, yang menunjukkan hanya Allah satu-satunya sembahan yang hak untuk disembah dan diibadahi, tidak ada sekutu baginya. Tidak ada sekutu baginya. Maka di sini Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan bahwasanya setiap surat di dalam Al-Quran itu mengandung tauhid, dua jenis tauhid. Bal naqulu qaulan kulliyan, bahkan kita katakan perkataan yang kulliyan, inna kulla ayatin fil Quran fahiya mutadhamminatun li tauhid. Sesungguhnya setiap ayat yang ada di dalam Al-Quran maka itu mengandung tauhid. Ya, syahidatun bihi, yang menyatakan tauhid. Da'iyatun ilahi, atau mengajak orang untuk bertauhid, untuk menuju tauhid. Fa innal Qur'ana ima khabarun anillah wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi. Al-Qur'an itu isinya, kalau kita baca Quran itu mungkin isinya ada pemberitaan tentang Allah, nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, dan apa-apa yang dilakukan oleh Allah. Bahwa tauhid ilmi al-khabari, maka itu merupakan tauhid ilmi al-khabari tentang nama, asma dan sifat. Ini tauhid ilmi khabari, pemberitaan. Wa imma, dan mungkin dakwatun ila ibadati wahdah. Isi Quran itu mungkin mengajak orang untuk supaya ia beribadah hanya kepada Allah semata, tidak ada sekutu baginya, dan melepaskan segala apa yang disembah selain Allah. Maka ini tauhid irati tolabi. Tauhid ada dua.
tauhid ilmi dan tauhid ini apa? Iradi atau talabi atau al-amali. Al-amali. Dan tauhid ilmi ini bisa rububiyah dan uluhiyah, dan asma wa sifat. Tauhid talabi atau al-amali ini tauhid uluhiyah, ini sama saja. Jadi ada dua intinya tauhid, jadi tauhid ilmi al-khabari dan tauhid iradi talabi. Wa imma amrun wa nahyun wa ilzamun bi taatihi, dan mungkin Quran itu isinya perintah dan larangan, wa ilzamun bi taatihi bi nahyihi, dan mengharuskan untuk taat kepadanya di dalam larangannya, maksudnya kalau larangan dijauhi, wa amrihi perintah dilakukan, fahiya hukukut tauhid wa mukmilatuhu, maka itu adalah termasuk hak-hak tauhid dan penyempurna tauhid. Jadi semua ayat itu kaitannya dengan tauhid, semua ayat. Wa imma khabarun an karomatillahi, dan mungkin isi Quran ayat itu kadang menceritakan tentang yakni apa? Karomatillah li ahli tauhidi, yaitu pemuliaan Allah terhadap orang-orang yang mentauhidkan Allah pada ahli tauhid dan ahli taat, orang-orang yang mentaati Allah. Wa ma fa'ala bihim fid dunya, dan apa yang dilakukan Allah kepada mereka di dunia. Wa mukmilatihi, dan yang penyempurna tauhid. Wa imma khabarun an karomatillahi li ahli tauhidihi wa taatihi wa ma fa'ala bihim fid dunya wa ma yukrimuhum bihi fil akhirah, dan juga apa yang Allah muliakan mereka di akhiratnya. Maka ini berarti tentang balasan tauhid. Orang berada di dalam surga dengan penuh kenikmatan karena mentauhidkan Allah, ini balasan tauhid. Artinya masih berkaitan dengan tauhid. Wa imma khabarun an ahli syirki, dan mungkin ayat Al-Qur'an itu isinya yaitu tentang orang-orang pelaku kesyirikan. Pelaku kesyirikan, wa ma fa'ala bihim fid dunya minan takal, dan apa berupa azab yang diberikan oleh di dunia orang-orang yang melakukan kesyirikan. Demikian juga apa yang ditimpakan kepada mereka dari azab. Bahwa khabarun aman kharaja an hukmi tauhid, dan itu adalah berita tentang orang-orang yang keluar dari hukum tauhid. Maka intinya kesimpulannya Al-Qur'anu fal Qur'anu kulluhu fit tauhid. Quran itu seluruhnya tentang tauhid dan hak-hak tauhid, balasan tauhid, dan juga berkaitan dengan syirik, kebalikan dari tauhid, pelaku kesyirikan, dan juga balasan-balasannya. Ini apa yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadikan kita lebih mengenal Allah, kemudian juga lebih bisa meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Kalau minta pada Allah, taat kepada Allah semakin taat, kemudian bertawakal hanya kepada Allah, ya semakin besar kita di dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada salah dan khilaf dari diri saya, mohon maaf, semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Naktabi bihada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.